Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ajitana lina'budallah. Qalu berkata siapa? Qalu berkata siapa kaum Ad ajitana, apakah datang engkau pada kami, lina'buda untuk menyembah kami Allah pada Allah, wahdahu dalam keadaan tunggalnya Allah, wahdahu dalam keadaan tunggalnya Allah, wanadaro dan meninggalkan kami, natruka artinya meninggalkan kami, ma pada perkara, karena yang ada apa ma itu ya'budu menyembah pada ma siapa abauna bapak-bapak kami. Fa'atina maka mendatangkanlah engkau pada kami bima dengan perkara bima dengan perkara ta'idna yang menjanjikan engkau pada ma bihi dengan ma minal adabi dari siksa. In kunta apabila ada engkau itu minas shodiqina dari orang-orang yang benar, fi qaulika di dalam ucapanmu, fi qaulika di dalam ucapanmu kaum Ad. Masih sambungan dari yang kemarin ketika Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Lalu mereka mengatakan, apakah engkau datang untuk mengutus kami beribadah kepada Allah yang Maha Tunggal? Dan memberi tantangan kepada Nabi Hud. Fa'atina bima ta'idna in kunta minas shodiqin, maksudnya kalau apa yang kamu katakan itu benar, maka ya datangkan adab. Kalau misalkan kami membangkang yang mereka katakan, ayo buktikan adab Allah secara langsung pada masa itu ya, era para nabi. Kisah para nabi di mana belum ada hijab antara bumi dan langit. Adab langsung itu masih ada, dan ini dihentikan ketika Rasulullah diutus. Pada masa Rasulullah minta kepada Allah supaya umatnya tidak diberikan adab langsung. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dititah oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman dengan kesiapan secara karakter dan mental. Rasulullah itu mengasihi umatnya dengan cara yang luar biasa. Setiap kesalahan yang menjadi watak manusia, ini justru Rasulullah melihatnya dengan rasa kasihan, kasihan orang ini nggak tahu kalau itu salah. Di zaman Rasulullah menjadi Nabi akhir zaman dengan segala kesiapannya, dan Rasulullah tahu bahwa masa umatnya ini akan sangat panjang. Kiamatnya dunia ini, kalau sekarang orang bilang memang ya sekarang itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Gak usah heran ya, yang sering saya bilang, tanda akhir zaman itu ketika Rasulullah lahir, itu sudah tanda akhir zaman. Menjadi tanda akhir zaman. Orang apa dikit dibilang, oh tanda akhir zaman, apa dikit tanda akhir zaman. Ya semua. Memang zaman sudah semakin kesini semakin akhir ya, nggak mungkin semakin awal ya. Jadi logikanya kan gitu. Hidup kita juga semakin lama ya
semakin akhir gitu. Rasulullah, dengan lahirnya Rasulullah itu sudah menjadi bukti, menjadi pertanda akhir zaman. Rasulullah tahu pasti bahwa kiamat itu ditentukan oleh umatnya Rasulullah. Yang maksudnya yang bisa mengulur kiamat itu ya umatnya Nabi Muhammad. Sudah nggak ada azab langsung, dijanjikan bahwa setiap orang yang bertaubat itu akan diterima taubatnya, kecuali dosa-dosa besar yang memang sulit, yaitu kecurangan, kesombongan, terus ya yang paling besar apa ya, kesombongan sama musyrik. Itu yang paling sulit diperbaiki. Kebiasaan berbohong, selebihnya pokoknya bertaubat kepada Allah pasti diterima. Yang mengulur kiamat itu ya umatnya Rasulullah. Memang tanda-tanda akhir zaman semuanya sudah dikatakan oleh Rasulullah, nanti zaman semakin akhir akan ada seperti ini, zaman semakin akhir akan ada seperti ini. Itu memang iya. Jadi tidak ada azab langsung seperti yang dikisahkan dalam kisah para nabi terdahulu, ya. Otomatis kekuatan manusianya juga berbeda seperti yang dihadapi oleh Nabi Hud alaihissalam. Ya, yang kemarin itu kaum Ad itu tingginya 6 meter. Yang paling pendek itu sekitar sekitar 70 dirok. Ya, kalau 100 diroknya 6 meter berarti kalau 60. Kalau 60 dirok berarti berapa itu kan ya? Separuh nih. Masih sekitar 3 meter sekian sampai 4 meter ya. Itu yang pendek-pendeknya. Jadi berat ya. Dakwahnya juga berat karena orang-orangnya kuat, secara fisik kuat ya, otomatis secara semua muanya juga bisa dibayangkan. Kalau misalkan manusia 6 meter, otak kita kan cuma segini ya. Kita yang kalau orang zaman sekarang 2 meter itu udah wis koyo raksasa gitu. Sudah viral gitu ya di seluruh dunia, orang tertinggi gitu. Bisa kita bayangkan orang sekarang kan otaknya ya segini. Kapasitas berpikirnya ya seperti yang kita lihat bagaimana kondisi rumah, pohon dan sebagainya pada zaman sekarang. Kita membayangkan pada saat kaum Ad yang tingginya 6 meter, kepalanya seberapa coba? Otaknya seberapa? Otomatis kapasitas berpikirnya tentu lebih besar daripada kaumnya Rasulullah gitu ya. Kepalanya nggak mungkin sekepala kita, pasti lebih besar. Ya, nggak mungkin sekepala kita. Jadi kalau kita berkesempatan di hutan-hutan yang hutan tua, di Indonesia masih ada, di Banyuwangi masih ada, nggih. Jadi hutan-hutan tua dengan pohon-pohon purba itu masih ada. Nah, itu bisa kita lihat pohonnya segitu, bisa dibayangkan manusianya seberapa pada zaman dulu ya, pada zaman kaum-kaum terdahulu. Otomatis para nabi juga kaum ini di saat membangkang juga nggak tanggung-tanggung, yang ditantang langsung itu Allah gitu. Jadi nabinya itu dikatai oleh mereka, Nabi Hud ini dikatai fa'atina bima ta'idna in kunta minas shadiqin. Kalau kamu memang benar dengan ucapanmu, maka datangkanlah apa yang kamu janjikan. Maksudnya yang dijanjikan itu adalah adab. Fi qaulika, di dalam ucapanmu. Qala, berkata siapa Hud? Qad waqa'a, benar-benar terjadi. Qad waqa'a, benar-benar terjadi, wajaba artinya menetap. Alaikum, atas kalian, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, apa rijsun, siksa. Apa rijsun, siksa, adabun artinya siksa. Wa ghadabun, dan murka. Wa ghadabun, dan murka. Atujadiluna, apakah mendebat kalian nih padaku? Ngeyel, mujadalah, ngeyel, mendebat. Fi asma'in, di dalam nama-nama. Samaitumu, yang menamai kalian, ha, pada asma. Ai samaitum, artinya yang menamai kalian, biha, dengan asma. Antum, artinya kalian, wa abaukum, dan bapak-bapak kalian. Asnaman, pada berhala-berhala. Ta'buduna, yang menyembah kalian, ha, pada asnam.
Manazala tidak menurunkan. Manazala tidak menurunkan siapa Allahu Allah biha dengan asnam, ai bi ibadatiha artinya dengan menyembah asnam, min sultanin dari tanda, min sultanin dari tanda, hujjatin artinya hujjah, waburhanin waburhana dan dalil. Fantadiru maka menunggulah kalian al-adaba pada siksa. Ini sesungguhnya aku ma'akum beserta kalian itu minal muntadhirina dari orang-orang yang tertunda. Maksudnya tertunda siksanya. Jadi ketika Nabi Hud ditantang kemudian beliau mengatakan qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadabun atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha. Jadi sebenarnya Allah sudah memberikan adab dan apa namanya? Dan murkanya. Tapi mereka masih ngeyel dengan memberikan nama-nama terhadap yaitu yang bukit-bukit yang diukir dengan dewa-dewa mereka ya. Dengan jadi memang apa namanya mereka punya nenek moyang ya, yang diyakini sebagai orang-orang hebat gitu atau pemimpin-pemimpin kelompok yang dianggap Tuhan. Diukirlah yang namanya bukit itu menjadi sesembahan. Tapi kata Nabi Hud di sini mana zalallahu biha. Loh, kalian sudah melakukan itu loh, Allah nggak menurunkan siksa. Nah ini berarti sudah pertanda kebesaran Allah gitu ya. Mana zalallahu biha min sultan. Jadi terus mereka yang kalian bikin dan kalian sembah itu tidak memberikan pertanda apa-apa. Sementara apa namanya Allah yang diingkari juga tidak menurunkan siksa seketika itu juga. Fantadiru maka menunggulah kalian, maka hendaknya ya sudah tunggu saja. Jadi apa namanya istilahnya apa ya, membalikkan kondisi ya. Jadi ketika didebat soal mana adab yang dijanjikan oleh Tuhanmu, kalau kamu memang orang yang benar pastinya adab itu langsung datang gitu ya. Dan itu masih terjadi. Orang-orang sekarang yang menolak kebenaran juga gitu, nggak mau disebut ya. Satu contoh ya, satu kelompok gitu yang ya iya sih memang bencana alam segala macam itu karena kelalaian kita gitu. Buang sampah sembarangan, tidak merawat lingkungan karena penebangan pohon yang liar. Sebenarnya buang sampah itu kan ada petugasnya ya. Apa yang kita lakukan itu semuanya terorganisir. Justru sebenarnya kelompok-kelompok besar yang menyebabkan bencana alam itu yang membahayakan alam semesta, penebangan pohon liar di Kalimantan. Kemudian nanti bekasnya itu mobil-mobil apa namanya tronton itu nggak diringkes, itu sudah dibiarkan saja di situ. Nah, salah satu penyebab bencana alam itu kan itu. Ya kita juga nggak bisa sekarang mengatakan oh kalau bencana alam itu karena banyaknya yang maksiat gitu ya misalkan. Kita nggak bisa mengambil mentah-mentah seperti itu ya. Mereka akan mengatakan lho iya tang, saya aku tak maksiat engkau jajal siksoi ono langsung temen apa gak. Nah memang orang yang menolak kebenaran cenderung mengatakan hal itu seperti pada zaman Nabi Hud. Kata Nabi Hud, dengan Allah membiarkan, ya, dengan Allah membiarkan kondisi tersebut itu sudah termasuk bukti keberadaan Allah. Fantadiru, ya sudah tunggu saja. Kalau mau menunggu siksa Allah tunggu saja. Ini ma'akum minal muntadirin. Kita semua umat manusia ini nggak bisa melihat secara langsung. Kita semua termasuk orang yang ditunda adabnya. Semuanya, semua dari kita. Dalikum adapun adab itu bitakdibikum dengan untuknya mendustakan kalian li padaku. Fa'ursilat
Faursilat maka dilepaskan alaihim atas kaum apa arrihu angin. Apa arrihu angin al-aqimu yang merusak, badai panas gitu ya. Jadi arrihul aqim ini diturunkan kepada kaum Ad. Jadi kalau kaum Nabi Nuh ya, kalau kaum Nabi Nuh itu dianggap dengan banjir bandang. Nah, kalau kaum Ad ini kan yang menggantikan posisi kaum Nabi Nuh ya, yang menggantikan posisi kaum Nuh itu kaum Ad. Kaum Ad ini dimusnahkan karena kemaksiatan mereka dan mereka punya kekuatan fisik yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa. Ya, diturunkan arrihul aqim, angin yang membinasakan. Angin yang membinasakan. Beberapa bukti ada katanya bangunan-bangunan di Bukit Petra itu katanya itu tinggalan, diyakini ya sebagai tinggalan kaum Ad dan kaum Samud. Kalau tinggalan kaum Ad secara spesifik ya pernah diteliti itu ada di Jazirah di Saudi. Karena di situ pernah dilakukan penelitian. Kebenarannya ya wallahu a'lam. Lah terus posisi kita sebagai orang yang beriman apa? Kita meyakini cerita ini dari kitab suci yang kita baca. Kita harus meyakini karena ini disampaikan di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah salah satu kitab suci atau satu-satunya kitab suci yang disepakati ya, oleh para ulama untuk tidak diubah sampai kapanpun. Disepakati dan dibuktikan bahwa isi di dalam Al-Qur'an tidak ada perubahan dari zaman turunnya. Perubahan itu hanya perubahan susunan, tapi kalimatnya tidak ada yang berubah. Perubahan susunan dalam artian turunnya terpisah-pisah terus dijadikan menjadi satu surat ya, menjadi kelompok-kelompok surat yang panjang gitu. Tapi isinya tidak berubah. Nah, kita sebagai orang yang beriman, yang mengimani Al-Qur'an harus percaya dengan ini. Kalau suatu saat kita bisa menyaksikan buktinya, ya, di situ ada rasa syukur yang luar biasa hebat. Entah dengan kita melihat langsung ya, atau ada ilmuwan yang berhasil menemukan bukti-buktinya dan disiarkan secara global. Tentu kita kan juga seneng gitu. Oh ini loh yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Ternyata ada buktinya. Toh selama ini penelitian bekas kaum kapal Nabi Nuh ya, kapal kaum Nabi Nuh. Terus penelitian mengenai Bukit Petra itu yang tinggalan kaum Samud ya. Kemudian peninggalan kaum Ad sendiri, bahkan makam Nabi Hud itu semuanya berhasil dibuktikan. Dan pasti arkeolog itu nggak mungkin mereka berangkat sendirian hanya sesama arkeolog dari barat ya. Pasti ada melibatkan masyarakat lokal dan ulama dan ahli teologi Islam tentu saja nih. Sayangnya kata teologi itu sudah dipakai oleh umat Kristiani ya. Jadi ilmu teologi itu adanya dalam universitas Kristen. Mungkin kalau Islam ya sejarah Islam lah ya. Sejarah peradaban Islam mungkin. Jadi itu pasti melibatkan orang-orang itu gitu. Dan salah satu tanda-tandanya adalah tanda-tanda yang ditulis di dalam Al-Qur'an, disesuaikan dengan kenyataan, sehingga ketika menemukan kita juga ikut senang, wah ada nih ilmuwan yang berhasil menemukan gitu. Dan kita harus mempercayai kisah-kisah ini. Dimusnahkan dengan angin tadi ya. Fa'anjaina maka menyelamatkan aku pada Hud. Ini kata Allah ya, fa'anjainahu maka menyelamatkan aku pada Nuh, pada Hud ya, Hudan artinya pada Nabi Hud. Walladina dan orang-orang ma'ahu yang beserta Hud minal mu'minina dari orang-orang yang beriman. Birahmatin dengan kasih sayang, dengan rahmat, minna dari kami. Wa qata'na dan memutus kami dabirul qaumi pada belakangnya kaum. Alladzina yaitu orang-orang kadzabu yang berbohong. Siapa alladzin bi ayatina dengan ayat-ayatku. Ketika Nabi Hud diselamatkan ya, yang tidak mau ikut dengan Nabi Hud dilepaskan oleh Allah. Wa qatta'na dabirul ladzina kadzabu bi ayatina, diputus
Mereka kemudian lepas dari penyelamatan Allah. Ai istaqsolna artinya menghabiskan atau melebur kami pada alladzina kadzabu bi ayatina. Wa ma kanu dan tidak ada siapa alladzin itu mukminina beriman siapa? Alladzin atfun adapun wa ma kanu mukminin itu atof ala kadzabu atas lafaz kadzabu alladzina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mukminin yang artinya orang-orang yang dustakan ini mereka juga orang-orang yang tidak beriman. Wa arsalna dan mengutus kami ila samuda pada kaum Samud setelah kaum Ad habis ya. Setelah kaum Ad habis diganti lagi dengan kaum Samud. Bitarki sorfi dengan meninggalkan tanwin ila samuda. Nah itu mestinya kan kalau kemasukan ila kan berarti kemasukan huruf jar, harusnya kan majrur ya, harusnya di kasroh dengan tanwin ya. Tapi karena ghairu munsharif ya maka bacanya ila samuda. Bitarki sorfi dengan meninggalkan tanwin. Murra artinya dilewatkan ada bahu dalam keadaan ada bahu pada peradabannya Samud. Apa al-qabilatu kelompok. Akhahum pada saudaranya Samud. Solihan yaitu Nabi Soleh. Wa ila samuda akhahum solihah. Kemudian diutuslah Nabi Soleh. Qala berkata siapa Soleh? Ya qaumi wahai kaumku, wa'budu menyembahlah kalian Allah pada Allah. Malakum tidak ada itu bagi kalian min ilahin adapun dari Tuhan ghairuhu yang selain Allah. Qad ja'at benar-benar telah datang pada kalian apa bayyinatun petunjuk. Mu'jizatun artinya mukjizat. Mukjizat itu petunjuk Allah yang melemahkan keyakinan manusia. Maka kalau dikatakan apakah mukjizat itu sama dengan keajaiban? Enggak sama. Itu dua bahasa yang berbeda. Mukjizat itu berarti sesuatu yang melemahkan. Orang yang imannya tidak kuat, pasti akan semakin lemah dengan adanya mukjizat. Maksudnya apa sih? Jadi mukjizat itu sesuatu yang melemahkan keyakinan ya. Jadi karena aneh. Jadi mukjizat itu sesuatu yang langka. Tidak bisa disebut dengan keajaiban. Dalam bahasa Arab itu bahasanya sendiri, ajaib sama mukjizat. Ya. Kalau mukjizat itu dari kata ajaza, lemah. Apa yang dilemahkan? Yang dilemahkan adalah keyakinan musuh Allah. Ya. Maka musuh Allah ketika melihat kehebatan para nabi, ini menjadi lemahlah kekuatan permusuhan mereka. Jadi mukjizat itu artinya sesuatu yang melemahkan musuh. Mukjizat itu bukan keajaiban, bukan ajaib, dan mukjizat ini tidak diberikan kepada seluruh manusia. Hebatnya Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai mukjizat akhir zaman, di mana umat Rasulullah ini sampai nanti ya ila yaumil qiyamah kita bisa merasakan kekuatan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu selain kitab sebagai kitab suci yang diamanahkan kepada Rasulullah, Al-Quran juga menjadi mukjizat yang masih bisa dan terus kita rasakan. Mukjizat itu seperti senjata, jadi dia berkekuatan untuk melemahkan musuh Allah. Maka perlu dibedakan ya antara kalau orang-orang sekarang anak saya ini adalah mukjizat. Itu mukjizat, salah ya. Nah, ini kurangnya kita dalam memahami satu persatu bahasa. Kata mukjizat itu berarti adalah senjata untuk melemahkan musuh. Kembali lagi, qad ja'atkum apa bayyinatun penjelasan atau petunjuk. Mukjizatun artinya mukjizat mirabbikum dari Tuhan kalian. Mukjizat ini enggak diberikan ke semua orang, ya.
ala sidqi atas kebenaranku. Hadihi adapun ini itu naqatullahi onta yang keluar dari batu Allah lakum bagi kalian ayatan dalam keadaan menjadi tanda. Jadi mukjizat yang diberikan kepada Nabi Soleh adalah bisa mengeluarkan onta dari batu, onta nakoh, onta dari batu. Ya ini mukjizat, sebuah senjata istimewa yang bisa melemahkan keyakinan musuh. Nah, disebutnya mukjizat dan nggak semua orang, ya. Nggak ada selain Nabi tidak mungkin mendapatkan mukjizat. Selain Nabi tidak mungkin mendapatkan mukjizat. Jadi jangan salah di dalam menggunakan bahasa. Halun adapun ayatan itu menjadi hal. Amiluha yang adapun amilnya hal itu maknal isyarati isim isyarah. Wakanu dan ada siapa? Samud itu as'alu minta siapa Samud ayyukhrija untuknya mengeluarkan siapa Soleh, siapa Nabi Soleh ya. Pada nakoh lahum bagi Samud min sokrotin dari batu ayinu yang menentukan siapa Samud pada sokro. Nah, jadi ada batu, ayo kalau memang kamu Nabi, aneh-aneh selalu aneh. Kalau memang kamu Nabi, keluarkan ini onta dari batu ini. Diturunkanlah mukjizat ya, seperti Nabi Ibrahim pada saat dibakar, malah apinya terasa dingin. Yaitu kalau akal sehat manusia nggak mungkin nyampe ya, dan mukjizat itu sesuatu yang tidak pernah diduga bahkan oleh nabinya sendiri. Sebenarnya itu sifatnya simbolik. Kalau di dalam di dalam sistem bahasa sastra ya, kisah-kisah mukjizat itu adalah simbol kekuatan manusia yang tidak kita duga. Pada saat terhimpit, manusia pasti akan diberikan penyelamatan oleh Allah. Bedanya kalau para nabi itu itu adalah mukjizat gitu ya. Memang tugas para nabi adalah menyampaikan kebenaran, pada pengikutnya. Jadi pada saat itu Nabi Soleh dituntut, ayo keluarkan unta dari batu itu. Kemudian tiba-tiba bisa ya, ditunjukkanlah bayinah atau mukjizatnya. Fadaru maka meninggalkanlah kalian pada nakoh takul maka makanlah kalian fi ardillahi di bumi Allah. Makanlah kalian pada nakoh. Jadi sudah dikeluarkan ini, jangan disembah ya, memang unta itu untuk dimakan gitu ya. Fi ardillahi di bumi Allah, wala tamassu dan jangan memukul engkau pada nakoh bisuin dengan keburukan. Biakrin artinya dengan melukai au dorbin atau dengan memukul. Jangan dipukul. Ini binatang asli, juga jangan disembah. Ini bolehnya dimakan gitu ya. Bukan untuk disembah, juga bukan untuk disakiti. Fayakhudha maka mengambil pada kalian apa ada bun siksa alimun yang pedih. Wadhkuru dan ingatlah kalian Ilja'ala ketika menjadikan siapa Allah pada kalian khulafa'a pada pengganti fil ardi di bumi nimba di adin dari setelah kaum Ad. Kaum Samud ini adalah pengganti daripada kaum Ad. Wabawa'a dan menempatkan siapa Allah pada kalian. Askana artinya menempatkan siapa Allah pada kalian fil ardi di bumi. Tattakhiduna dalam keadaan mengambil kalian
min suhuliha dari datarannya, art kusuron pada tempat-tempat, kusuron pada tempat-tempat, taskunu yang meninggali kalian, taskunu yang meninggali kalian ha pada art fisoifi di waktu musim panas, kemarau ya, di waktu kemarau. Watan hituna dan mengukir atau memahat kalian aljibala pada gunung-gunung buyutan pada menjadi rumah-rumah. Diberikan kekuatan sehebat itu. Kaum Samud itu kaum yang cukup jenius, ya. Bahkan ditemukan dalam para arkeolog menemukan bukti-bukti kejeniusan kaum Samud ini dengan tinggalan rumah-rumah mereka seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di situ ada tulisan-tulisan dalam bahasa mereka dulu nih, karena zaman dulu tulisan dalam bentuk simbol sebelum turunnya Islam memang tidak ada huruf pasti, termasuk pengikut Abrahamik atau lebih tua dari agama Abrahamik itu tulisannya pakai simbol-simbol ya, ada burung, ada kucing gitu ya. Itu adalah simbol-simbol yang menandakan ilmu pengetahuan pada masa tersebut, dan sebagian arkeolog yang bisa membaca gitu, menunjukkan bahwa kaum Samud ini memang punya kekuatan intelektual yang luar biasa. Sampai disebutkan loh di dalam Al-Quran bahwa mereka bisa tinggal di lembah-lembah itu dengan dengan kemarau panjang, tapi mereka bisa hidup dengan layak dan baik, bahkan membangun rumah-rumah dari bukit-bukit, ya, memahat watan hitunal jibal. Ini sampai disebutkan di dalam Al-Quran, memahat gunung-gunung. Dan bukti ini bukti empiris ya. Bukti empiris itu bukti keilmuan yang sesuai dengan data. Itu ada, bisa kita saksikan saat ini. Dan kaum ini memang ada, disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka memang mengukir gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Nah, ini kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kaum Samud. Taskununa yang menempati kalian pada buyutan fisyitai di waktu musim hujan. Jadi kalau waktu kemarau mereka tinggal di dataran mereka bisa tinggal di dataran yang rendah gitu. Jadi rumah mereka sangat fleksibel, bisa untuk musim kemarau panjang, bisa juga untuk musim hujan. Jadi kalau musim hujan mereka naik, rumahnya jadi di gunung. Nah kalau nanti pas karena kan ini jadi aliran sungai, Wanas dulu adapun nasabnya lafadz buyutan itu alal hali atas menjadi hal al muqaddarati yang dikira-kirakan. Fadhkuru maka ingatlah kalian ala Allahi pada nikmat Allah. Wala ta'sau dan jangan berbuat kerusakan kalian fil ardi di bumi mufsidina dalam keadaan yang benar-benar merusak. Sudah diberikan kekuatan untuk membangun, ya maka jangan dirusak. Qolal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah.